Halo semua, kembali lagi di channel saya Arjun Sumarlan. Pada kali ini saya akan membahas mengenai uh, middleware di dalam Redux. Middleware sebenarnya apa sih gitu ya? Middleware ya dari kata-katanya gitu ya, middle. Jadi artinya penengah gitu. Jadi middleware itu adalah penengah atau tools gitu ya yang teman-teman bisa buat sendiri atau mungkin teman-teman bisa cari di internet gitu ya, di community gitu ya, library yang menyediakan middleware yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi middleware itu adalah tadi penengah antara Redux dan React gitu ya. Nah, jadi itu seperti apa ya? Seperti helper lah, helper teman-teman gitu. Yang sekiranya di Redux ini bisa diimplementasikan seperti apa gitu, kayak gitu. Nah, contoh yang paling banyak digunakan adalah Redux-Stang namanya. Jadi Redux-Stang itu gunanya untuk mendelay suatu request gitu ya ketika teman-teman ngedispatch sesuatu. Contoh di sini adalah menambahkan counter gitu ya. Teman-teman ingin mendelay ini gitu, berapa lama gitu ya. Ada delay-nya intinya, ada delay-nya berapa lama, terus baru dapat hasilnya. Jadi nggak langsung gitu ya. Nah, hal itu implementasinya di fetch gitu ya, di fetch. Jadi ketika teman-teman fetch ke API gitu, artinya teman-teman melakukan request ke suatu API. Nah, teman-teman harus di-delay dulu kan ya, di-delay sampai kapan? Sampai dia dapat hasil gitu, dapat hasilnya. Jadi dia sampai dapat hasil baru di dispatch ke ke si store-nya gitu kan ya. Entah itu melakukan manipulasi, entah itu melakukan cuman nge-get state-nya, entah itu dan lain sebagainya gitu ya. Tergantung teman-teman kebutuhannya. Nah, jadi itu kita implementasinya gitu ya. Sebenarnya mungkin bisa aja di sini langsung gitu ya. Jadi kayak ini dibikin asinkronus gitu ya. Asinkronus seperti ini. Terus kita dapatkan responsnya dengan await fetch dari suatu API gitu ya. HTTPS misalkan suatu API.com kayak ini. Oke. Nah, misal seperti ini gitu. Nah, ini kan sama gitu ya. Dia bakal si dispatch ini nggak bisa langsung, tapi dia bakal nunggu ini sampai beres karena dia ada proses namanya asinkronus. Asinkronus tuh proses di mana dia di delay istilahnya lah. Dia ada promise, tapi teman-teman jangan ribetin apa itu promise dan sebagainya. Karena promise sebenarnya itu materi yang cukup advance gitu ya. Yang penting terima jadi dulu deh gitu ya. Terima jadi dulu. Ini ada asing, ada await. Asing await itu maksudnya dia akan ngedelay pemanggilan ini gitu ya. Sampai dia meresolve atau ya, artinya mengeluarkan sesuatu gitu ya. Itu adalah berupa respons ini gitu. Nah, bisa aja seperti ini sebenarnya gitu ya. Nah, tapi pada developernya nanti kalau misalkan seperti ini akan susah ya gitu ya. Kenapa? Karena ketika handling seperti ininya gitu, ini berulang-ulang, artinya dipakai di banyak tempat juga dan sebagainya. Ini akan susah gitu, akan repot lah istilahnya, nggak best practice banget gitu. Nah, untuk itu sebenarnya ada namanya Redux-Stang itu gitu ya, Redux-Stang. Jadi Redux-Stang ini dia ada suatu library dari luar ya, artinya kita perlu menginstal gitu.
gitu ya, perlu menginstal. Kita coba. Nah, cara menginstalnya ini cukup gampang kalau misalkan teman-teman pakai yarn add redux tang, tinggal di enter dan langsung terinstall. Atau mungkin kalau paket npm teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Enter dan langsung terinstall. Oke. Karena saya sudah menginstalnya, jadi saya perlu menginstal lagi. Jadi langsung saja. Nah, selanjutnya kita ya mengimpor si tangnya seperti ini. Terus selanjutnya kita melakukan apa? Kita pakai suatu util yang ada di Redux namanya apply middleware. Jadi apply middleware ini akan mengapply semua middleware yang teman-teman butuhkan gitu ya. Misalkan contoh yang kita cuman pengen apply Redux tang. Ada lagi sebenarnya yang lain-lain, ada Redux Logger dan sebagainya. Ada banyak juga di internet ya, teman-teman bisa cari middleware yang tersebar gitu ya untuk Redux ini. Terus selanjutnya, nah di sini Secret Store itu kan dia punya banyak argumen. Dia punya ada berapa argumen saya juga lupa. Nah, tapi argumen kedua dia adalah untuk middleware-nya gitu ya. Jadi di argumen keduanya kita tambahkan apply middleware tang. Jadi apply middleware dari sini, terus tang dari si Redux tangnya. Gitu. Nah, intinya Redux tang itu intinya dia itu ya gitu ya. Dia cuman buat mendelay proses dispatch gitu ya ke store. Oke. Begini saja, gitu ya. Nah, terus ini kan belum bisa langsung nih. Ini belum bisa langsung terimplementasi gitu ya. Nah, teman-teman ada sedikit berubah gitu ya. Ada sedikit yang harus dirubah. Yaitu kita tambahkan folder misalkan namanya action. Kemarin action tuh ya cuman static aja gitu ya. Artinya dia type-nya apa gitu ya. Type-nya apa. Contoh di sini kan. Ini kan action type ya. Nah, sekarang gitu ya. Action tuh bukan cuman hal yang statik tapi action di sini maksudnya adalah dispatch-nya gitu. Ini apa namanya? Dia akan melakukan apa gitu kayak gitu. Di sini kan ada dua ya. Di sini ada dua. Oh iya, aplikasi ini untuk ini gitu ya, untuk counting gitu ya. Jadi ketika saya tempat add, dia bakal nambah dan nggak ada delay itu. Dia langsung nambah. Subtract dia langsung berkurang. Seperti ini. Oke. Nah, lanjut. Kita copy saja di action. Jadi action index.js kita copy. Dan kita tidak perlu ada dispatch-nya. Kita hapus sampai sini. Dan ini kita hapus. Kita hapus sampai sini. Ini juga sama. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya kita buat function. Kita pakai export. Kita export maksudnya agar bisa diterima di file yang lain. Seperti ini. Dan saya nggak perlu argumen. Boleh ada argumen, misalkan kalau ada pengolahannya gitu ya. Nah, dia itu mereturn apa? Dia itu mereturn suatu function. Gitu ya. Mereturn suatu function yang dimana dia itu menerima dispatch. Seperti ini. Dispatch. Tapi nanti implementasinya kita nggak pakai querying gitu ya.
Nanti implementasinya agak sedikit berbeda. Kita nggak memakai querying gitu. Kalau querying kan increment buka kurung tutup kurung, terus buka kurung dispatch apa tutup kurung. Jadi kan seperti itu ya kalau querying kayak gini maksudnya. Ini dispatch-nya apa gitu kan. Nah, implementasinya kita nggak kayak gitu. Jadi nanti kita lihat saja nantilah gitu ya. Nanti teman-teman tinggal ikutin. Nah, untuk mendelay sesuatu, kita bisa menggunakan set timeout di sini. Atau gitu ya, kalau misalkan teman-teman di sini perlu nge-request sesuatu, bisa juga gitu ya. Tapi kita pakai asing di sini. Misal const respond sama dengan await fetch gitu ya. HTTPS suatu API gitu ya. Suatu API. Kayak gini misalkan. Ketika responnya dapat, kita dispatch. Artinya nge-dispatch ke apa? Ke store gitu ya. Terus di sini misalkan kayak gitu. Atau di sini boleh begini gitu ya, boleh pakai cara kayak gini. Boleh juga kalau teman-teman langsung gitu ya. Tapi itu kan nggak bagus praktis ya, karena kan bakal ngulang-ulang lagi ngetik buka kurung type add, buka kurung type add kayak gitu-gitu. Kalau bisa sih tulis aja di sini apa sih sebenarnya apa action type-nya apa aja gitu. Dispatch terus apa? Misalkan di sini type gitu ya. Misalkan get data gitu. Artinya pertama nge-get data dulu gitu. Terus di sini ada payload. Payload itu maksudnya apa sih gitu kebutuhan datanya. Itu yang kayak gimana? Oh, di sini responnya. Respon.json misalkan. Contoh kayak gitu ya. Jadi jangan lupa ini ada respon.json kayak gini ketika sudah nge-fetch. Kenapa? Karena respon tuh ya masih objek si page gitu ya, masih ada JSON, ada teks, ada blob, ada body dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita butuhnya bentuknya JSON, maka perlu gitu ya respon.json, nanti bentuknya berupa data JSON dari si API-nya gitu. Oke. Nah, tapi kita nggak perlu ini, karena kan kita nggak perlunya cuma nge-add doang ya. Nah, terus delay-nya gimana? Delay-nya mungkin pakai set timeout aja ya. Kita nggak perlu apa namanya proses async await, tapi nggak apa-apa kita harus async juga, karena nanti kalau teman-teman pengen nyoba-nyoba nih mau nge-fetch suatu ke satu API, nah teman-teman jangan lupa subscribe ke API tertentu. Contoh misalkan open API banyak banget di internet, teman-teman bisa cari. Salah satunya adalah news API seperti ini. Teman-teman get API key-nya dulu, terus nanti teman-teman perlu register, nanti dapat suatu apa APK-nya gini ya. Ya ini pakai APK saya juga boleh lah gitu, karena ya nggak terlalu apa ya, ini ya cuman daftar ke news API gitu ya, buat apa gitu. Sok aja pakai juga nggak apa-apa. Terus di sini apa namanya, teman-teman copy paste sampai sini, dan sisanya adalah APK teman-teman gitu ya. Ketika teman-teman sudah dapat APK ya. Oke. Selanjutnya kita tadi bikin set timeout. Dia akan melakukan add gitu ya, akan melakukan dispatch add seperti ini. Dan di sini ada argumen adalah timeout number-nya gitu. Jadi timeoutnya berapa lama. Dan ini satuannya millisecond. Jadi kalau misalkan mau 1 detik, jadi 1000 gitu ya. Oke, kita bikin yang buat decrement ya. Decrement itu artinya menurun. Kalau increment itu artinya
naik gitu ya. Ini tinggal kita ganti jadi subtract. Ini kita hapus saja. Seperti ini. Nah, terus selanjutnya di sini jadi kita nggak pakai lagi nih dispatch ini gitu ya. Apa maksudnya kita nggak ngelakuin implementasi seperti ini, type add, type subtract kita kayak gitu nggak kayak gitu. Tapi kita panggil dulu, kita import dulu maksudnya action. Ada 2 tadi ya. Ada increment action, decrement async. Dispatch kalau add itu adalah increment async. Nah, pemanggilan seperti ini nggak pakai kuring gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia itu perlu nge-return suatu function. Di sini bisa nih argumennya adalah langsung objek yang ada type, ada payload dan sebagainya. Atau dia itu nge suatu callback gitu. Si dispatch ini dia bisa juga menerima argumen suatu callback. Callbacknya apa? Callbacknya adalah ini gitu. Kayak gitu. Nah, jadi makanya ini kita bukan konsepnya pakai kuring gitu ya. Teman-teman juga sudah belajar kemarin ya tentang konsep kuring. Oke, sudah. Dan kita coba. Jadi kita pencet. Nah, ada delay kan ya. Ketika pencet lagi. Nah, ada delay. Pencet lagi. Jadi gunanya seperti itu. Gunanya kita mengimplementasi proses asinkronus gitu ya. Artinya ada delay, sesuatu delay. Karena dia diproses dulu gitu. Kenapa ada perlu delay? Karena dia perlu diproses dulu. Nah, ketika ini kan secara hardcode ya, artinya kita ngedelay-nya itu hardcode gitu. Hardcode itu artinya kita tentukan delay-nya berapa. Sebetulnya kan delay yang dimaksud itu adalah proses fetching gitu kan ya. Seperti ini. Proses fetching. Kayak gitu. Oke. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk fetching, teman-teman coba sendiri. Karena itu juga mudah ya untuk fetching itu. Kita coba yang contoh kemarin saja seperti ini. Dan untuk source code nanti saya kasih di deskripsi. Jadi teman-teman bisa oprek-oprek. Oke teman-teman, seperti itu saja untuk materi kali ini. Jangan lupa likes ya, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk menerima notifikasi-notifikasi video-video saya selanjutnya. Oke, thank you semua. Bye-bye.